Sebelumnya teman-teman udah tahu belum kesini mau ngapain? Kesini teman-teman dikumpulinnya di sini tuh teman-teman buat ada kegiatan konseling kelompok. Nah, kalau lebih baiknya sebelum kita melakukan konseling kelompok, kita berdoa terlebih dahulu biar kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Iya. Di sini siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya sudah pimpin doa. Baik, di sini teman-teman sebelumnya udah pada saling kenal belum? Belum. Baik, karena belum pada kenal kan ya, jadi alangkah lebih baiknya perkenalan terlebih dahulu biar lebih akrab gitu tuh ya. Kan ada pepatah katanya ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu ya. Jadi perkenalannya itu dimulai dari saya dan jadi cara perkenalannya kayak gini nih ya, nyebutin nama negara yang ingin dikunjungi kayak saya Naila aja ingin pergi ke negara Mekah gitu tuh misalnya ya, gitu tuh ya, dimulai dari saya ya, oke? Baik, saya mulai ya. Perkenalkan, nama saya Naila aja, negara yang ingin saya kunjungi yaitu Mekah. Baik, kamu? Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia, negara yang ingin saya kunjungi ialah Australia. Perkenalkan, nama saya Dian Samsudin, negara yang ingin saya kunjungi yaitu Perkenalkan, nama saya Naila Mudani, negara yang saya ingin kunjungi Italia. Perkenalkan, nama saya Tika Mufidatul Rahman, negara yang saya akan kunjungi yaitu Swiss. Perkenalkan, nama saya Sujata Lestari, negara yang saya ingin kunjungi yaitu Mekah dan Madinah. Perkenalkan, nama saya Mulia Dara, negara yang saya kunjungin Mekah. Perkenalkan, nama saya Dafar Hadatul Ai, saya ingin berkunjung ke negara Mesir. Baik, terima kasih. Gimana teman-teman? Udah saling kenal belum? Oke. Sebelumnya teman-teman di sini udah ada yang pernah melakukan konseling kelompok belum? Baik. Karena di sini teman-teman belum pernah melakukan konseling kelompok, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu suatu permasalahan yang ada di dalam kelompok. Jadi mengatasinya juga itu bareng-bareng gitu tuh. Permasalahannya ada di kalian semua. Terus nanti kita atasi bareng-bareng, kita gali lebih dalam lagi. Nah, syarat untuk konseling kelompok itu ada 4 orang sampai 10 ya. Terus yang kedua itu teman-teman harus terbuka. Jadi teman-teman nanti tuh ya berpendapat aja gitu tuh apa yang teman-teman rasain, apa yang teman-teman alami gitu tuh ya. Terus yang selanjutnya itu harus jaga rahasia. Jadi nggak boleh ada yang bocor satu sama lain. Jadi kita di sini tuh harus menjaga rahasianya. Begitupun saya akan menjaga rahasia kalian. Gimana teman-teman? Udah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, di sini sebelum kita melakukan konseling kelompok, di sini saya akan berjanji ya, kita semua ya ikrar gitu tuh ya, karena takutnya gitu tuh ada bocor gitu tuh ya di antara kalian gitu tuh ya, ada yang cepu gitu tuh, saya juga begitu, jadi lebih baik kita mengikrar gitu ya. Ada semuanya pegangan ya tangannya begini nih ya, gitu, gini ya. Nanti ikutin ya. Nanti ikutinnya saya Naila aja nama kalian gitu. Kalian nyebutin nama kalian masing-masing ya. Baik teman-teman, langsung aja ya ikutin apa yang saya omongin. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri
kesulitan belajar. Baik. Suci. Jadi permasalahan saya itu karir. Baik. Karena apa permasalahannya? Permasalahan saya itu lebih ke konsentrasi dalam belajar. Kalau saya itu biasanya percaya diri kurang gitu. Kalau saya permasalahannya suka ngantuk dalam belajar. Siapa? Kalau saya nggak betah di pondok. Kalau saya tetap tercetak. Oh, baik. Karena di sini kan semuanya banyak ya pada mempunyai permasalahan ya, permasalahan dari cinta, karir, malas belajar, konsentrasi gitu ya. Kan gak mungkin ya kalau misalnya kita bahas dalam satu pertemuan ini di dalam konseling kelompok kali ini. Jadi gimana kalau misalnya kita ambil satu permasalahan aja, kira-kira permasalahan siapa yang kita ambil? Malas belajar. Karena ini sih. Baik. Gimana semuanya pada setuju? Setuju. Baik. Karena kita udah menentukan ya permasalahannya yang kita mau iniin. Jadi kita gali lebih dalam gitu ya permasalahan tentang malas belajar. Dari saya dulu ya, saya menanyakan gitu ya. Nanti kalian juga berpendapat gitu ya. Kalian keluarin aja apa yang kalian pengen. Saya mau nanya, Tika itu kenapa malas belajarnya? Karena apa faktornya? Kadang kalau soal kesulitan belajar itu malesnya itu dari gimana guru menerangkannya. Terkadang ada guru yang benar-benar membosenin itu, bikin apa ya? Bikin bad mood, bete, bosen gitu. Jadi garing gitu dalam belajar. Gitu. Baik teman-teman, ada lagi yang mau berpendapat? Biasanya kalau misalnya permasalahan dalam belajar itu terkadang kita juga sulit berkonsentrasi karena adanya kadang teman kita sendiri itu bikin kita nggak konsentrasi. Misalnya ada guru lagi ngejelasin, teman kita tuh ngajak ngobrol gitu, itu jadi kesulitan dalam belajar juga karena efek nggak konsentrasi. Kalau aku mungkin gak percaya diri dari diri sendiri sih. Kadang juga ngeliat orang lain gitu yang apa ya lebih dari kita gitu. Jadinya bikin aku tuh down gitu. Ada lagi? Baik, di sini siapa lagi yang mau berpendapat? Kamu kesulitan dalam belajarnya belum semua pelajaran apa satu pelajaran? Cuma beberapa doang sih, nggak semuanya. Kalau soal kesulitan belajar tergantung gurunya dan juga materinya masuk atau enggak ke otak. Itu mah kamunya kali kita emang jauh. Mungkin sih nggak tahu. Kadang kita juga kalau misalnya belajar kalau gurunya itu menjelaskannya kurang jelas atau emang dengan bahasa gurunya terlalu tinggi dengan ukuran kita seukuran kita yang masih menginjak SMA gitu. Kadang kayak Ustaz tafsir misalnya. Dia kan penggunaan bahasanya tuh udah tinggi kayak udah kayak dosen lah gitu ya. Kadang kita sulit ngertiin kayak kok bahasanya nggak yang jarang ada di kita mengerti gitu, jarang ada yang diucapkan sama kita jadi kayak kurang ngerti aja gitu. Jadi itu jadi sulit juga buat kita sendiri buat mengerti pelajaran. Ya karena kalau misalkan diingat-ingatin juga tetap aja gitu nggak ngerti. Terus kan dalam bahasan materi tersebut kan luas ya, jadi nggak dengan mudahnya kita tuh bisa kena gitu, nggak langsung kayak paham gitu. Soalnya kan emang bahasanya juga dalam banget gitu pelajaran ilmu tafsir. Terus juga nggak ada apa ya, kita tuh juga belum pernah belajar ilmu tafsir sebelumnya. Jadi baru di sini tuh. Berarti kalian pernah mengalami kesulitan belajar semua ya? Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Dia kenapa kok suka sering nggak percaya diri dengan keyakinan diri kamu sendiri? Nggak tahu ya, mungkin emang udah diri saya kadang pengen ngerubah tuh susah banget gitu rasanya, apalagi yang ada gitu kata-kata orang yang bikin aku tuh down, jadi ya jadi insecure gitu, dan diri aku tuh insecure terus
aku udah berusaha merubah diri aku buat apa ya, jangan dengerin kata-kata omongan yang orang yang bikin kita tuh nggak semangat, tapi tetap aja susah dalam diri aku tuh, jadinya nggak percaya diri gitu. Mungkin buat JJ gitu ya. Kan kesulitan itu ada di dalam percaya diri. JJ itu butuh seseorang yang buat support dia, buat kayak meyakin dia kayak JJ kamu tuh bisa gitu, kamu tuh mampu, kamu tuh hebat gitu. Jangan takut gitu tuh, maksudnya apapun yang kita sampaikan mau itu benar atau enggak itu kan gimana nanti gitu kan. Kalau emang benar ya udah alhamdulillah, kalau misalnya salah juga namanya kita ada lagi posisi dalam pembelajaran gitu. Jadi buat kedepannya itu menurut aku ya, buat JJ itu ada potensi tinggi buat dia tuh bisa lebih percaya diri gitu, bahkan lebih keren lagi karena kamu itu menurut aku ya banyak potensi di pelajaran manapun gitu tuh, multi talent lah ya gitu anaknya, cuma emang anaknya kurang percaya diri aja gitu. Jadi perlunya motivasi dari teman-teman aja gitu, kayak JJ kamu tuh sebenarnya bisa gitu. Itu. Makasih ya. Gimana, ada lagi mau kasih pendapat ketika gimana cara mengatasi? Kalau kamu mungkin dari diri Tika apa gitu yang apa ya, yang bikin Tika tuh nggak males dalam belajar, mungkin dari gurunya gitu ya atau gimana? Ya itu juga termasuk, kadang sama kayak ininya kesulitan dalam belajarnya itu yang kurang konsentrasi karena teman yang namanya teman kadang ya sih benar kayak lagi butuh kayak kamu ini gimana, tapi itu harusnya ada saatnya gitu tuh, nggak lagi belajar. Kadang kalau emang lagi belajar emang kita mau mendengarkan, tapi kalau nggak nangkepin nggak enak gitu. Kadang itu sih yang buat juga. Ada lagi? Ayo siapa yang mau berpendapat lagi? Ayo, ada yang mau ngobrol. Jadi solusinya gak usah nanggepin temen gitu ya, biar konsentrasinya itu fokus kepada guru itu. Bukan nggak nanggepin teman, tapi bilang aja ke temennya kayak gini. Kan kalau nggak nanggepin takutnya Iya, yang namanya teman nantinya Lebih ke gimana sih minta gitu, pengertian. kayak nanti dulu ya bercandanya gitu, mau fokus dulu gitu. Menurut Tepika, biar gak malas belajar lagi, Tepika harus kayak gimana gitu tuh? Apa yang Tepika sukain gitu tuh? Yang pertama itu yang namanya di pondok pesantren lah ya, kan jauh dari orang tua. Kadang kalau misalkan lagi malas belajar ya kembali lagi ke orang tua, pesan orang tua. Terus sama jenjang nantinya kan apa-apa dari ilmu, jadi apa-apa juga harus digalinya kudu belajar lagi gitu. Ada lagi? Kalian semuanya? Mungkin yang lebih ke introspeksi diri lah gitu. Kayak masa sekarang kan kita baru bagi rapot gitu. Nah dengan hasil yang kita dapetin sekarang itu terkadang ada nilai kurang gitu ya, kayak memuaskan gitu. Jadi kita introspeksi diri gitu, kayak gimana caranya ke depan itu bisa lebih baik lagi, atau dengan cara belajar dengan giat, atau dengan cara sering masuk, atau dengan cara lebih aktif lagi di kelas, atau kayak gimana gitu. Mungkin itu sih. Ada lagi yang mau pendapat, yang mau ngasih Tepika, biar gimana sih, biar semangat lagi kita belajarnya gitu tuh, biar kita gak malas-malasan gimana? Semangat belajar tuh bisa dari teman juga nggak sih? Kadang kalau lingkungan kitanya itu semangat gitu, kayak buat pengajian, sekolah atau gimana. Kalau sering di kamar, teman kita mah ngaji atau kayak sekolah rajin gitu ya, belajar rajin. Jadi kita juga terbawa gitu kayak, pokoknya aku harus sama kayak mereka gitu, aku juga harus rajin, aku juga harus belajar gitu. Jadi ada rasa minder, jadi kayak lebih ke iri yang positif gitu. Aku pengen belajar gitu, lebih ke situ arahnya. Gimana Tepika? Tepika udah menemukan dulu gitu tuh, biar Tepika semangat lagi gitu tuh belajarnya. Bisa sih, insya Allah nggak bisa mengurangi kemalasan itu. Ya pasti di diri manusia tuh ada rasa malas ya,
Jadi ketika tuh harus semangat belajarnya, terus juga harus ingat orang tua gimana perjuangan nyari nafkah buat biaya sekolah ketika. Baik. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau berpendapat, yang mau ngasih buat ketika ngasih? Baik. Jadi kita itu ya ketika ya harus semangat pokoknya ketika belajarnya. Ingat benar, ingat orang tua, terus ingat buat nanti masa depan ketika ya. Gimana ketika udah menemukan kayak biar ketika semangat lagi gitu belajar. Alhamdulillah. Baik ya. Terima kasih ya teman-teman gitu. Udah pada bersuara gitu, udah pada mengeluarkan pendapat gitu, apa yang kalian rasain gitu. Sebelum kita mengakhiri konseling kali ini, gimana kalau kita main game dulu? Pada setuju nggak? Oke, siap. Jadi guys, kita main game. Main gamenya itu nyanyi ya, nyanyinya habisin dulu tuh. Nanti kalau udah habis tuh ya, berarti dia yang kena, nanti dikasih hukuman. Ya itu hukumannya suruh kasih kata-kata motivasi biar semangat. Ya, di sini mau nyanyi apa kira-kira? Ya, cicak-cicak. Dimulai dari saya ya. Kata-kata hari ini. Walaupun pusing tetap berjalan, jangan lupa dijalankan semuanya. Semangat semuanya. Gimana? Habis semangat kan? Ya. Terima kasih ya teman-teman yang meluangkan waktunya untuk konseling kelompok kali ini. Semoga bermanfaat ya. Maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.